Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham R dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar angkatan 2025 dari Fakultas Ilmu Keluargaan dan Kesehatan. Kali ini saya akan menjelaskan soal tolak peluru. Ada pengertian tolak peluru. Pengertian tolak peluru adalah olahraga yang dilakukan dengan gerakan menolak atau mendorong bola ke depan. Dinukil dari World Athletics, terdapat alat berupa bola yang berberat logam berat. Dorongan yang dilakukan dalam materi tolak peluru diperkenalkan menggunakan satu tangan. Sementara rule atau tujuan utama pelemparan adalah mencapai jarak yang paling jauh. Adapun sejarah dari tolak peluru yaitu dapat ditelusuri sejak tahun 2000 silam. Pada awalnya, olahraga atletik ini populer dilakukan oleh kalangan laki-laki di Britania Raya atau Inggris dengan tujuan adu kekuatan. Sebelum memiliki ketentuan bobot dan ukuran yang dipakai hanya berupa batu. Kemudian, zaman pertengahan di masa peperang dunia, meriam yang dipakai dalam peperangan menginspirasi pembuatan bola khusus untuk olahraga ini. Olahraga ini baru tercantum sebagai cabur atletik modern dalam Olimpiade Athena tahun 1896. Perlombaan saat itu hanya boleh diikuti laki-laki, sementara kontes untuk tolak peluru perempuan baru dikenal mulai tahun 1948. Adapun teknik dasar tolak peluru, yaitu agar lebih dipahami tentang cara melakukannya, kita bisa memperhatikan teknik dasar tolak peluru berikut. Yang pertama adalah cara memegang peluru. Yang pertama, peluru dipegang dengan jari-jari tangan dan terletak pada telapak tangan bagian atas. Yang kedua, jari-jari tangan direnggangkan untuk menahan peluru bagian belakang. Yang ketiga, jari kelingking dan ibu jari digunakan untuk menahan peluru bagian samping. Yang kedua, sikap awal tolak peluru. Yang pertama, berdiri tegak menyamping ke arah tolakan. Kedua kaki dibuka lebar. Yang kedua, kaki kiri lurus ke depan. Lalu kaki kanan dibengkokkan ke depan serta agak serong ke samping kanan. Yang ketiga, berat badan pada kaki kanan, badan condong ke samping kanan. Yang keempat, tangan kanan memegang peluru pada bahu, sementara tangan kiri dibengkokkan berada di depan dan sedikit agak serong ke atas lemas. Bagian C, sikap menolak tolak peluru. Yang pertama, memutar badan ke arah tolakan, siku ditarik serong ke atas belakang. Yang kedua, pinggang dan perut didorong ke depan hingga dada terbuka menghadap tolakan. Yang ketiga, dagu diangkat, pandangan tertuju ke arah tolakan. Yang keempat, peluru ditolak ke atas dan ke depan bersamaan dengan melonjaknya badan. Bagian D, gerakan lanjutan tolak peluru. Setelah peluru lepas dari tangan, kaki yang digunakan untuk tolakan diturunkan. Yang kedua, kaki kiri diangkat ke belakang untuk menjaga keseimbangan. Yang ketiga, badan condong ke depan, dagu diangkat, dan pandangan ke arah jatuhnya peluru. Yang keempat, tangan kanan dengan siku dibengkokkan berada ke depan, sementara lengan kiri lurus ke belakang untuk menjaga keseimbangan. Lanjut, kita masuk ke peraturan tolak peluru. Dalam peraturan tolak peluru, hasil terbaik diukur berdasarkan jarak tolakannya. Terdapat pula berbagai ketentuan lain yang harus diperhatikan ketika melakukan tolak peluru. Berikut daftarnya. Yang pertama, masuk dan keluar lingkaran. Atlet dapat memasuki lingkaran dari berbagai arah, termasuk melangkahi stopboard di depannya. Namun, setelah tolakan selesai, atlet harus keluar dari bagian belakang lingkaran. Yang kedua, posisi peluru. Peluru harus diletakkan dekat leher atau dagu saat atlet mengambil posisi awal. Tangan tidak boleh jatuh di bawah garis bahu. Kemudian lemparan tidak boleh dilakukan di belakang garis bahu. Yang ketiga, tolakan di dalam lingkaran. Menolak peluru harus memulai dan diakhiri dari dalam lingkaran. Atlet tidak boleh menyentuh tanah di luar lingkaran selama tolakan. Tepatnya sentuhan pertama di luar lingkaran harus di bagian belakang setengah lingkaran. Yang keempat, stopboard. Atlet tidak boleh menyentuh bagian atas stopboard di depan lingkaran selama aksi menolak peluru. Yang kelima, pendaratan peluru.
peluru harus mendarat sepenuhnya di dalam sektor yang ditentukan. Pendaratan di garis dianggap keluar, sementara hasil yang diukur dari tempat pertama kali menyentuh tanah hingga area lingkaran. Yang terakhir yaitu menunggu pendaratan. Atlet harus menunggu hingga peluru mendarat sepenuhnya sebelum meninggalkan lingkaran. Meninggalkan lingkaran hanya boleh dilakukan setelah peluru dianggap sudah jatuh di area yang sudah ditentukan. Adapun gaya tolak peluru, ada dua gaya yang saya pelajari dalam mata kuliah saya, yaitu meliputi gaya O'Brien dan ortodok. Yang pertama adalah gaya tolak peluru O'Brien. Gaya tolak peluru O'Brien ditemukan oleh Perry O'Brien pada 1951. Adapun gaya O'Brien juga diawali dengan putaran, namun atlet tidak perlu memutar badan sampai 360 derajat. Untuk melakukan gaya tolak peluru O'Brien, peserta didik bisa menghadap ke belakang terlebih dahulu dengan posisi badan membungkuk. Gerakan berikutnya adalah menendangkan kaki ke depan lingkaran, sedangkan kaki lain mengikutinya. Ketika salah satu kaki menendang, diperlukan untuk memutar badan minimal 180 derajat ke depan. Bersamaan dengan itu, pelempar dapat melakukan dorongan kepada peluru. Yang ketiga, gaya tolak peluru ortodok. Gaya tolak peluru ortodok diklaim cocok untuk dilakukan oleh para pemula. Gaya tersebut hanya membutuhkan sedikit gerakan jika dibandingkan dengan metode O'Brien maupun yang lain. Dalam gaya tolak peluru ortodok, atlet hanya perlu memosisikan tubuh menyamping dari area lingkaran. Setelah itu, atlet bisa langsung melempar peluru ke arah depan. Nah, adapun berat tolak peluru putra dan putri, yaitu berat tolak peluru putra. Perlombaan tolak peluru putra yang sudah masuk kategori profesional biasanya menggunakan bola logam dengan berat 7,26 kg. Namun demikian, ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan bobotnya diturunkan. Seperti contohnya ada perlombaan tolak peluru amatir atau kompetisi siswa antar sekolah. Berat bola diperbolehkan untuk diturunkan karena mereka bukan pemain profesional. Adapun berat tolak peluru putri, logam maupun kuningan yang dijadikan berbentuk bulat pada tolak peluru bisa diatur seberat 4 kg. Ketentuan ini berlaku untuk kompetisi profesional tolak peluru putri. Serupa dengan aturan berat putra, kondisi tertentu juga bisa menyebabkan turunnya bobot bola tolak peluru. Namun, kompetisi amatir pada umumnya sudah menggunakan standar yang sama. Lanjut adalah lapangan tolak peluru. Lapangan tolak peluru terdiri atas dua bagian, yakni area pelempar dan daerah target tolakan. Dikutip dari situs web resmi World Athletics, area pelempar berbentuk lingkaran dengan diameter 2,135 meter. Di depan atlet terdapat papan kaki melengkung setinggi 10 cm. Adapun untuk lapangan tolak peluru, untuk target tolakan berbentuk segitiga dan mengerucut ke titik tengah lingkaran area atlet. Sudut segitiga pada bagian target tolakan di lapangan tolak peluru sebesar 40 derajat. Untuk melihat contoh gambar lapangan tolak peluru, peserta didik bisa nanti lihat video praktek saya. Nah, setelah saya memaparkan teori ini, saya akan memperlihatkan visual atau praktek tentang gaya ortodok dan Kobe Bryant. Begini Ket, ketiak. Diam-diam saya dulu Kaldi. Kau baru datang anjir. Us. Iya, ora. Agak lagi. Ya.